halaman 65. Halaman 65. Qala al-muallif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus samin wassalasun utawi iki iku hadis kang kaping 8 wassalasun lan 30, hadis ke-38. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah diceritakan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innallaha setuhune Gusti Allah iku qala dawu sapa Allah. Dawu Allah taala niku tenggene hadis qudsi niki. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man sopone wong ada kang nyatru, ada kang musuhi li kedue ingsun waliyan ing kekasih, waliyan ing wali, faqad adantuhu bil harbi, faqad adantu mongko temen ngumumake sapa ingsun hu ing man bil harbi kelawan perang. Jadi hadis niki man ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, sapa wonge sing menyakiti waliku, waline Allah, kekasihnya Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Ini hadis qudsi. Wa ma taqarraba lan ora peparek lan ora nyedek ila abdi marang ingsun, ilayya maring ingsun sapa abdi kaula ingsun bisain kelawan suwiji-wiji ahabba kang luweh disenengi, ahabba kang luweh ditemeni, ilayya marang ingsun mimma tinimbang barang iftaratu kang merdoaken sapa ingsun, iftaratu kang majibaken sapa ingsun, iftaratu kang majibake sapa ingsun alaihi ing atase abdi. Wa ma yazalulan ora kingsir-kingsir, wa ma yazalulan ora leren-leren, berarti terus menerus ke ibadah marang Allah sapa abdi kaula ingsun yataqarrabu kang nyedhek ibadah sapa abdi ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan piro-piro ibadah sunnah hatta uhibba saengga demen sapa ingsun hu ing abdi. Lek Gusti Allah pun demen, jadi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku,
tidaklah hambaku mendekat kepada Allah bisyai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang paling aku cintai, mimma iftaratu alaihi, selain apa yang aku wajibkan baginya. Maksudipun inggih menika ibadah marang Allah Subhanahu wa taala sing paling dicintai Allah, sing paling disenangi Allah, inggih menika ngelampahi ibadah fardu. Ibadah fardu salat 5 waktu. Fa idza ahbabtu mongko tatkalane demen sapa ingsun hu ing abdi, kuntu mongko ana sapa ingsun sam'u apa ngrungune abdi alladzi kang yasma'u kang ngrungu sapa abdi bihi kelawan alladzi, wa basaruhu lan peningale abdi alladzi kang yubsiru kang ningali sapa abdi bihi kelawan alladzi, wa yadahu lan tangane abdi allati kang yubtisu kang nabok kang mukul sapa abdi biha kelawan allati biha kelawan tangan, wa rijalahu lan sikile abdi allati kang yamsi kang mlaku sapa abdi biha kelawan sikil, insa'ala lamun nyuwun sapa abdi ni ing ingsun a'taitu mongko bakal paring sapa ingsun ing abdi, wala inista'ada lan yekti lamun nyuwun reksa, lan yekti lamun nyuwun tolong, wala inista'ada lan yekti lamun nyuwun tolong sapa abdi bi kelawan ingsun la uidannahu mongko yekti bakal nulungi sapa ingsun ing abdi. Rawang riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula terangaken inggih menika hadis niki tinggine niku wau didhawuhaken kali Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh diceritakan saking Abi Hurairah, hadis niki termasuk hadis qudsi. Maksudipun dus pundi para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa menyakiti wali Allah, waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Artosipun dus pundi, derajat kewalian itu adalah memang benar-benar hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengutus, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Mula sangka iku setiap daerah, setiap tempat di situ pasti ada kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah yang disembunyikan oleh Allah, tidak tampak di hadapan kita, kadang-kadang sembunyi, dia tidak mau terkenal, tidak mau dipandang manusia, yang hanya keinginannya hanya dipandang Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mula sangka iku kula kalih panjenengan sedaya niki ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pantangan ingkang boten angsal kula kalih panjenengan sedaya inggih menika lampahi inggih menika nggadahi sifat unek-unek ala hilun kepada orang lain. Karena kadang-kadang orang yang kita anggap remeh, kita anggap hina, kadang-kadang di situ kekasihnya Allah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
ibarat barang, itu barang yang paling mahal. Manusia ketika mempunyai barang yang mahal, itu pasti tidak mudah ditampakkan di depan umum. Gini pembuatan Pak Tris. Barang yang mahal itu pasti disimpan di tempat yang paling aman, yang tidak mudah diketahui orang. Nah, itu diibaratkan kekasih-kekasih Allah. Nah, siapa kekasih-kekasih Allah itu? Adalah orang-orang yang punya derajat keikhlasan. Nah, yang memperoleh derajat keikhlasan itu siapa? Kulo kali panjenengan sedaya nggih boten ngertos. Karena itu rahasia Allah. Orang yang punya jiwa-jiwa tulus, ikhlas dalam beribadah, itu hanya Allah yang tahu. Sebagaimana dalam hadis qudsi itu disebutkan, di antara kekasih-kekasih Allah itu punya derajat ikhlas. Yang punya keikhlasan itu memang semuanya dirahasiakan oleh Allah, menjadi rahasia Allah. Nah, rahasia Allah, jelas nggih. Rahasia Allah yang memang Allah merahasiakan itu tidak semua orang tahu. Tanda-tandanya wali-walinya Allah itu muayyadun minallah binuril basirah. Dikuatkan hatinya oleh Allah dengan cahaya hati basirah. Mampu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang pada umumnya. Tahu krenteke menungso. Mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Nah, kekasih-kekasih Allah itu tidak mungkin ketika mengetahui rahasia-rahasia Allah itu diceritakan kepada semua orang. Makanya disimpan, disembunyikan. Karena barang siapa yang mengetahui rahasianya Allah terus diceritakan, maka itu termasuk orang ibarat menampakkan auratnya kepada orang lain. Ibaratnya ngeten, Gusti Allah niku badhe ndamel bencana. Nah, para kekasih-kekasih Allah itu tahu, tapi tidak diberikan pengetahuan, tidak diumumkan kepada orang. Hanya beliau-beliau itu bermunajat, berdoa kepada Allah agar bencana itu tidak turun, agar daerah itu aman. Nah, makanya sangat rahasia, tidak. Karena apa? Bahwasanya kalau itu dibocorkan kepada orang, maka itu termasuk dosa bagi wali tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sejarah disebutkan bahwa semua tokoh-tokoh penggede-penggede yang memusuhi wali-walinya Allah, maka mereka pasti akan binasa, pasti mereka akan tidak lama karena berhadapan dengan kekasih-kekasihnya Allah. Nah, tentunya kula bakal panjenengan sedaya mboten kula critakaken dawa-dawa. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Niki salajengipun inggih menika wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku mendekat kepadaku bisyai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang paling aku cintai. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama adalah salat 5 waktu. Mimma iftaratu alaihi, selain apa yang aku wajibkan. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat fardu. Sebagaimana diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nate dawuh,
Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu wa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba dari amalnya nanti di hari kiamat adalah sholatuhu, adalah sholatnya. Fa in soluhat, apabila sholatnya itu baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia termasuk orang yang beruntung dan termasuk orang yang sukses. Wa in fasadat, apabila sholatnya itu rusak, bolong-bolong, faqad khaba wa khasira, maka dia termasuk orang yang merugi, orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara tanda-tanda kekasih Allah itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, di antara kekasih-kekasih Allah itu nggih mboten namung nglampahi ibadah-ibadah wajib mawon, nggih nambah kali ibadah-ibadah sunnah. Mula sangka iku diterangaken malih, dilanjutaken malih, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu wa ma yazalu, lan ora leren-leren, ora gengsir-gengsir iku, ora leren-leren, terus menerus abdi, hambaku, yataqarrubu ilayya, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan apa? Bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, sehingga Allah mencintai hamba tersebut. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu tanda-tanda kekasih Allah niku nggih nglampahi ibadah-ibadah sunnah. Mantun sholat duhur nglampahi ba'diyat duhur, saderenge duhur nglampahi qobliyat duhur, semanten ugi saderenge sak mantune sholat maghrib nglampahi sholat ibadah ba'diyatul maghrib, terus menerus. Niku napa? Dalam rangka kula kalih panjenengan sedaya ibadah marang Allah Subhanahu wa ta'ala, nyontoh ibadahe para wali-wali kekasihne Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya ditakdir saged nglampahi napa ingkang diwajibaken oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lan nebihi ngedohi sedaya ingkang dilarang kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lah, tiyang niku lek sampun dicintai Allah, tiyang niku lek sampun disenangi oleh Allah, tiyang ingkang sampun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iku napa mawon ingkang disuwun niku dikabulkan kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiyang niku mesti napa ingkang disuwun niku mesti dituruti, bahkan kadang-kadang rezeki niku mara dhewe-dhewe, khususipun rezeki halal tur barokah. Mula sangka iku dilanjutaken hadis iki, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, mencintai hamba yang telah melakukan ibadah wajibnya dilakukan terus menerus, ditambah ibadah-ibadah sunnah, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi,
aku akan menjadi penglihatannya alladzi yubsiru bihi, yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia meminta kepadaku pasti aku beri. Wala in ista'adani la aidannahu, jika dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Maksudipun dus pundi para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Untuk memahami hadis niki ampun ngantos kula kali panjenengan sedaya niki salah penafsiran. Aku akan menjadi pendengarannya. Bagi orang yang mendengarkan itu maksudipun jangan diartikan terus Allah Subhanahu wa taala niku nggadahi kuping, iku mboten ngoten. Aku akan menjadi kakinya, aku akan menjadi tangannya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala iku nggadahi tangan, nggadahi sikil niku mboten. Iku bahasa-bahasa kinayah. Maksudipun dus pundi? Aku akan menjadi pendengarannya itu dalam arti setiap doa yang dipanjatkan itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menjadi tangannya, setiap apa yang dia kehendaki itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menjadi kakinya, setiap langkah yang dicita-citakan itu dikabulkan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebuah catatan singkat adalah apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba itu kalau sudah dicintai oleh Allah, sudah diridhoi oleh Allah, maka hamba tersebut akan dimudahkan segala yang menjadi keinginannya. Jangan sampai kita memahami hadis niki terus diibaratkan, digambarkan Allah punya kaki, Allah punya telinga, Allah punya itu. Bukan seperti itu. Karena Allah itu jelas di dalam kitab tauhid itu dijelaskan mukhalafatun lil hawadisi. Allah itu berbeda lil hawadisi dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu nopo? Sesuatu yang baru itu sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Itu adalah sesuatu yang baru. Sedangkan Allah itu adalah qadim. Yang dinamakan qadim itu adalah sesuatu yang dahulu tanpa permulaan, yang akhir tanpa akhiran. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sama seperti makhluknya. Jangan pernah kita membayangkan bagaimana zatnya Allah, bagaimana wujudnya Allah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu tidak diperbolehkan, karena yang hanya diperbolehkan adalah hanya berpikir tentang makhluknya Allah. Tidak boleh sekali-kali kula kali panjenengan sedaya niki berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mula sangka iku kula kali panjenengan niki tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Tafakkaru fi khalqillah iku maksudipun inggih menika berfikirlah kula kali panjenengan sedaya niki tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi datillah, tidak boleh berfikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wali yang paling utama para nabi. Lantas dari nabi dan rasul yang paling utama itu siapa? Nabi dan rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Disebut ulul azmi karena mereka itu paling sabar dan memikul beban berat. Azmi artinya sabar, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saleh beliau dalam kitab Al-Furqan. Ulul azmi ini adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ulul azmi yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya di bulan ini kula kalih panjenengan sedaya niki angsal barokah bulan Sya'ban. Lan mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya mangke mlebet inggih menika bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah niki dari Nabi Isa alaihi salam. Telah sekian lamanya Nabi Isa alaihissalam itu melakukan perjalanan untuk menjalankan ibadah. Pada suatu saat dalam perjalanan beliau melihat sebuah gunung yang tinggi. Kemudian beliau itu mendaki gunung itu. Sesampainya di puncak gunung, Nabi Isa alaihissalam itu melihat batu niku gede, besar berwarna putih seperti air susu yang sangat indah. Beliau pun menyaksikan batu itu dari dekat dan mengagumi keindahannya. Nah, ketika sedang mengamati batu tersebut, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahyu niku napa? Wahai Isa, senangkah bila aku menampakkan kepadamu sesuatu yang menakjubkan bila engkau melihatnya? Nabi Isa menjawab, ya. Tiba-tiba batu itu terbuka dengan sendirinya dan membuat Nabi Isa terkejut. Ternyata di dalam batu itu terdapat seorang syekh, seorang yang sudah tua. Di tangannya itu memegang tongkat biru dan di hadapannya ada anggur yang masih segar. Ketika itu dia sedang melakukan sholat. Jadi Nabi Isa ini heran. Di atas gunung, di atas bukit ada batu yang sangat indah. Kemudian tiba-tiba batu itu pecah. Ternyata di dalamnya itu ada seorang yang tua renta yang sudah beribadah ratusan tahun. Dan di sebelahnya itu ada anggur sebagai konsumsi untuk makan sehari-harinya. Nabi Isa heran. Terus bertanya, ya Syekh, wahai orang tua, bagaimana panjenengan niku saged hidup di dalam batu ini? Kemudian orang tua tersebut menjawab, tidaklah Anda lihat anggur segar di depan mataku ini. Ini merupakan rezekiku sepanjang hari. Nah, jadi orang tua itu menjawab, bagaimana engkau bisa, Nabi Isa itu bertanya, bagaimana wahai orang tua kamu bisa hidup di dalam batu itu ratusan tahun? Nah, ternyata orang beribadah itu makanan minuman itu datang dengan sendirinya. Terus Nabi Isa itu bertanya, mulai kapan panjenengan niku ibadah pada Allah dalam batu ini? Nabi Isa itu bertanya. Kemudian orang tua niku menjawab, kula niki ibadah di dalam batu ini sejak 400 tahun. Jawab orang tersebut. Nah, para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang hamba dikasih kelebihan usia 400 tahun dalam kondisi senantiasa beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa heran, ini pasti orang yang mulia, ini pasti orang yang agung, ini pasti kekasih Allah, kekasih pilihan Allah. Karena punya usia 400 tahun tidak pernah meninggalkan ibadah. Sungguh aku tidak dapat membayangkan bila ada di antara makhlukmu yang lebih mulia dari orang ini.
Nabi Isa itu pasti beranggapan tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang ini. Karena apa? Beribadah tanpa henti 400 tahun. Dan dari tersebut Nabi Isa itu terheran-heran. Akhirnya apa? Kemudian Allah, kata Nabi Isa dengan suara yang agak halus. Kemudian Allah mewahyukan lagi kepada Nabi Isa, sesungguhnya akan datang suatu umat, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan wahyu, kabar kepada Nabi Isa. Hei Musa, itu ada orang beribadah 400 tanpa henti. Itu orang mulia. Tapi ada hamba Allah yang lebih mulia dari orang ini. Kalau kalian panjenengan mesti takon, siapa orang yang bisa mengalahkan ibadah 400 tahun, yang bisa mengalahkan orang ini? Ternyata yaitu Allah memberikan kabar kepada Nabi Isa, sesungguhnya akan datang suatu umat, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka kedudukan mereka lebih mulia bagiku daripada orang yang beribadah selama 400 tahun ini. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beribadah dengan sungguh-sungguh itu bisa mengalahkan derajatnya orang yang di dalam goa tadi, di dalam batu tadi selama ibadah 400 tahun. Nah, itu tentunya adalah ketika dia beribadah di malam nisfus Sa'ban. Jadi ketika ada orang beribadah kepada Allah di malam nisfus Sa'ban, bertobat kepada Allah di malam nisfus Sa'ban, insya Allah orang itu memperoleh derajat yang lebih baik yang diperoleh orang tua tadi yang ibadah selama berapa? 400 tahun. Karena apa? Karena di malam nisfus Sa'ban itu Allah mengampuni semua dosa-dosanya orang yang meminta ampun. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka Allah akan mengampuninya. Barang siapa yang meminta rizki kepadaku, maka Allah akan memberi rizki. Barang siapa yang taubat kepadaku, maka Allah akan menerima taubatnya. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kula kali panjenengan sedaya niki mumpung masih diparingi usia umur panjang, mugi-mugi mangke saged nglampahi ibadah pada malam nisfus Sa'ban.